Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, teman-teman sekalian, untuk mata kuliah flexografi, ya, kemudian Bapak yang ngasih materi ya untuk semester 2 ini ya, untuk semester 2. Jadi kita untuk kelas B itu ada jumlah siswanya ada berapa ya? Ada 26 orang, Pak. 26 ya. 26. Ketua kelasnya siapa ya? Saya, Pak. Rezi. Rezi. Oke, wakilnya? Reva, Pak. Saya, Pak. Reva. Kalau penanggung jawab mata kuliah Bapak siapa? Pasha, Pak. Rabani. Oh, Pasha. Oke. Ini belum hadir ya, baru 19 orang ya. Mungkin sebelum kita mulai mengantar mata kuliah Pixwar ini, mungkin kita kenalan dulu ya sama Bapak. Mungkin teman-teman bisa kenalan. Karena baru pertama kali ketemu ya, semester 2 ya. Kebetulan Bapak untuk di PNJ ngajar mata kuliah Pixografi sama kalkulasi harga pokok ya. Ya untuk di semester 3 mungkin nanti kita ketemu lagi di mata kuliah kalkulasi harga pokok produksi ya. Oke, sambil nunggu yang lain mungkin Bapak kenalan dulu sama ketua kelasnya deh. Silakan ketua kelasnya. Baik, Bapak izin memperkenalkan diri. Nama Ya. saya Rezi Andela Putri, tapi Bapak bisa panggil saya Rezi. Di sini saya ketua kelas dari TCK 2B, Pak. Dari ketua B. Ya, Rezi, boleh tahu Bapak sekolahnya di mana? Sekolahnya di luar kota, Pak, di Majalengka. SMA 2. Majalengka. Iya. Oh, jauh juga ya? Iya, Bapak. Oh, dari sini ngekos dong di Depok. Enggak, Pak, saya tinggal sama orang tua saya. Oh, orang tuanya di sini. Iya, Pak. Makanya saya pindah ke sini. Oke. Alasan masuk ke PNJ gimana, Rezi? Kenapa kok bisa ngambil TIK? Nah, Awalnya saya tertarik sama teknologi industri yang ada di TCK, Pak. Karena kan di beberapa universitas lain kan ada teknik industri. Jadi saya pikir teknologi industri ini nggak terlalu jauh berbeda. Tapi waktu saya lebih tahu lagi lewat websitenya PNJ, ternyata lebih condong ke kemasan. Jadi saya lebih memilih ke sini. Rezi SMA ya? Iya, Pak, Oh, SMA. gimana setelah 1 semester gimana? Nyambung nggak pelajarannya? Alhamdulillahnya masih nyambung sih, Pak. Karena ada fisikanya kan waktu semester 1 kemarin. Dan ada juga yang setidaknya masih nyambung ke pelajaran SMA, Pak. Yang paling menyenangkan apa selama semester 1? Sebenarnya di fisika sama di bagian material kertas dan karton. Jadi saya lebih banyak Materialnya. penerapannya ke kertas sama karton itu gimana gitu. Sama pengetahuan teknologi cetaknya. Oke. Material itu Bu Mur ya ngajar ya. Oke, ada yang mau disampaikan lagi Rezi untuk kelas 2B buat teman-teman yang lain? Sepertinya tidak ada, Pak. Karena kita kuliah cukup sore ya. Sore dari jam 3 ya, jam 3 kurang ya, sampai kalau di jadwal sampai hampir jam 7 ya. Kurang lebih ya. Ya, kurang lebih sampai jam 7. Oke. Thank you Rezi. Sekarang wakilnya nih, Bapak mau kenal nama wakil ketua kelasnya siapa? Saya, Pak. Ya, Muhammad Reva. Panggilnya apa nih? Panggilannya Reva. Reva. Iya. Gimana Reva? Reva asal sekolahnya dari mana Reva? Kalau asal sekolah saya dari MAN 15 Jakarta Timur. Kalau untuk alasan masuk TCK sih, yang pertama pertama kalinya saya tahu dari alumni SMA saya. Tapi kalau dia ngambilnya di kampus sebelah di Polmed. Polimedia. Ya, dia di teknik kemasannya. Mm-hmm. Terus karena juga
kakak saya di sini di PNJ, jadi saya cek gitulah. Ternyata ada, Terus saya daftar gimana di sini. Reva setelah 1 semester? Ya lumayan ini sih, apalagi baru gitu ya, baru maksudnya beda banget sama di SMA. Terus Jadi masih bingung atau gimana? ya bingung, awal-awal sih bingung soalnya apalagi kayak tentang mesin-mesin gitu kan. Ya lama-lama sih ya bisa inilah Bisa ngikutin berjalan lah ya. gitu, ngikutin. Iya. Ada lagi Reva yang mau disampaikan? Udah sih Pak, kayaknya cukup itu aja. Oke, thank you Reva. Sekarang nih Pasa, penanggung jawab mata kuliah di kelas 2B. Mana Pasa? Pak. Oke, gimana Pasa? Silakan Pasa. Tes. Saya Rabani Dipasiapa selaku penanggung jawab mata kuliah fotografi. Saya dari SMA 11 Depok, Pak. Alasan masuk ke IPK itu terpental dari pilihan pertama, Pak. Pilihan pertama saya ingin ke desain grafis karena tapi nggak dapat, di pindahnya ke pilihan yang kedua. Terus gimana Pasa setelah masuk selama 1 semester hampir 6 bulan? lumayan ini sih Pak, beradaptasi, soalnya saya di SMA-nya kan ambil jurusan IPS. Ini jurusan TCK, masuknya ke Saintek, jadi lumayan agak hal yang baru ya, agak banyak belajar ya. Sama pelajaran IPA-nya sih Pak. Oke. Ada lagi Pasa yang mau ditambahkan? Cukup ya Pasa ya. Thank you Pasa. Oke, ini kita udah kenal sama ketua kelas, wakil ketua kelas, sama penanggung jawab pelajaran fotografi ya. Ya Bapak juga pengen kenal sama teman-teman yang lain ya. Di sini ada 26 ya. Satu kelas 26 siswa ya? Iya. Oke, silakan. Siapa yang mau ngelanjutin memperkenalkan diri? Yuk. Mungkin kita bikin aturan kelas 2B ya. Kita kan ada kuliah online sama offline ya. Ada 2 sistem cara kuliahnya ya. Nah, dalam kuliah online ini Bapak harap aturan pertama itu kita semua akan coba on cam ya. Jangan hanya gambarnya aja, namanya yang tampil ya. Setuju nggak teman-teman? Ya. Setuju. Setuju ya, biar kita komunikasinya lebih insentif lah, biar komunikasi lebih jalan ya. Itu aturan pertama kita dalam kuliah online, semua kamera dibuka ya. Oke, ya. Lanjut. Silakan. Siapa? Selanjutnya? Saya Pak. Oke, silakan Mahathir. Wah, ini Menteri Malaysia nih. Perkenalkan, saya Mahathir Muhammad Abrar. Biasa dipanggil Mahathir. Saya asal sekolah dari SMA Negeri 37 Jakarta. Untuk alasan masuknya, saya awalnya nyari-nyari dulu. Sebelumnya saya nyoba di statistika tapi gagal ya. Saya nyoba ke PNJ ini dan alhamdulillah berhasil. Gimana Mahathir setelah 1 semester Mahathir? Selama 1 semester sih saya bisa jalani dengan lancar sih. Masih ada susah-susahnya tapi ya bisalah, akhirnya bisa. Cukup ya.
Mudah-mudahan lancar sampai akhir ya Matir ya. Ada lagi Matir yang mau Mas tambahkan? Ya, saya rasa itu sudah cukup sih. Oke, thank you Matir. Lanjut, yang kelima siapa nih? Saya, Pak. Ya, silakan. Nama saya Cynthia Dwi Ramawati, biasanya dipanggil Cynthia, dari SMA 7 Cynthia. Bekasi, Pak. Oke, Cynthia. Masuk ke TICK sebelumnya, ini Pak, terpental dari UPN VJ Teknik Mesin, Pak. Jadi nggak lolos di sana, gitu. Terus gimana Cynthia setelah masuk ke Seru TICK? sih, lumayan. Teman-temannya seru banget. Nggak itu. Teman-teman seru. Terus tetap masih mencoba nanti ke itu, teknik mesinnya? Enggak, Pak. Udah yakin sini ya? Nggak ada kendala ya? Selama 1 semester? Cynthia? Nggak ada, Pak. Ini kita ada 3 orang lagi yang belum hadir. Ini siapa aja? Lezi? Ada 3 orang yang belum hadir ya? Ada yang tahu siapa yang belum hadir? Oke, lanjut dulu ya. Dari Cynthia udah? Ada yang mau ditambahkan lagi? Udah, Pak. Makasih. Oke, thank you Cynthia. Yuk, lanjut. Saya, Pak. Ya. Dinda. Silakan. Perkenalkan, nama saya Dinda Putri Fatihah, biasa dipanggil Dinda. Saya dari SMA Negeri 10 Tangerang. Alasan saya masuk TICK karena tadinya mau barengan sama saudara. Saudara saya kan di UI. Terus saya jadinya pilih ke Politeknik gitu, Pak. Karena di UI nggak ada yang saya terlalu minat gitu jurusannya. Jadi saya pilih ke Politeknik. Terus kenapa pilih TICK? Karena kebetulan ayah saya juga kerjanya di bidang percetakan. Jadi masih nyambung gitu. Jadi percetakan industri kemasan gitu? Linda? Bukan. Kalau ayah saya di bagian cetak undangan, buku. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan? Nggak ada, Pak. Cukup ya. Kita break sebentar ya di tempat Bapak azan ya. Nanti habis azan kita lanjut lagi ya. Boleh ya? Baik, Pak. Oke, Pak. Baik, Pak.
Oke, teman-teman bisa kita mulai lagi. Tadi sampai Dinda ya. Dinda Putri. Oke, setelah Dinda siapa nih? Berikutnya. Saya Depa, boleh. Silakan. Perkenalkan, nama saya Nova Nazar Zuberlubis. Saya SMA di SMA Fathahillah Jakarta. Habis itu alasan saya masuk TICK karena kakak saya kan juga di PNJ. Habis itu saya nanya kira-kira jurusan apa yang unik gitu. Nah, saya juga baru dengar kalau ada TICK, jadinya ambil TICK deh Pak. Dah begitu. Gimana Novana? Panggilannya Nova atau Fana? Terserah Pak, Novana juga boleh Pak. Nggak, biasa teman-teman panggil siapa? Novana. Novana ya. Oke. Gimana Novana setelah 1 semester? Ya, alhamdulillah baik sih Pak. Ada susahnya, ada gampangnya juga, ada bisanya lah. Nah, misalnya yang paling disenengin apa tuh? Dari sama 1 semester ada mata kuliah apa aja? Ada berapa kuliah? Mata kuliah? Ada 9 Pak. 9. Dari 9 itu yang paling menyenangkan yang mana tuh? Apa ya? Gak tahu juga Pak. Kayaknya ada Senang enak, semua. ada nggak enaknya Pak. Kalau dikasih pilihan yang paling menyenangkan, Mungkin pracetak Pak. pracetak. Alasannya kenapa? Mana? Pracetak. Gak apa-apa Pak, karena saya PJ-nya Pak. Oh gitu. Oke. Ada lagi Novana yang mau disampaikan? Enggak Pak, sudah, terima kasih. Oke, thank you Novana. Ya, lanjut. Apa lagi nih? Baru 7 nih, masih banyak nih. Yang ke-8 siapa nih yang ke-8? Ayo cepat. Saya deh Pak. Oke, silakan. Perkenalkan, saya Zahra Fauzia. Alasan dari MAN 14 Jakarta. Alasan masuk TICK itu karena kepental dari pilihan pertama. Apa tuh pilihan pertama nih Zahra? Keperawatan. Oh, keperawatan. Jauh dong. Iya. Packaging sama perawatan beda nih. Iya. Ini gimana tuh? Tadinya belum yakin sih, terus lama-lama pas dijalanin udah lumayan enjoy. Jadi nggak ada alasan buat pengen nyari lagi gitu. Udah di TICK aja gitu. Nggak ada alasan udah balik badan ya. Iya. Mudah-mudahan kita doakan Zahra sampai selesai ya. Jangan balik badan gitu. Ada lagi Zahra yang mau sampaikan? Enggak Pak. Oke, thank you Zahra. Sama-sama. Ya, silakan. Yuk. Saya Pak. Nomor 9. Saya Pak. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Saniatul Adawiyah, biasa dipanggil Sani. Terus saya berasal dari sekolah SMK Taruna Terpadu 1 Bogor. Alasan saya masuk TICK, sebenarnya menurut saya masih nyambung-nyambung sama jurusan saya waktu SMK, yaitu multimedia. Jadi ya udah masuk di TICK. Terus, Sani gimana setelah 1 semester? Alhamdulillah sih lancar-lancar aja, belum ada kendala yang benar-benar nyusahin. Oke. Ada lagi yang mau sampaikan Sani? Di Bogor rumahnya ya? Iya Pak. Bogor deket lah ya, Depok. Oke, thank you Sani. Lanjut. Saya Pak. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Ilham Firja Ramadan dari SMK Negeri 1 Jakarta. Alasan masuk di TICK, saya tertarik di dunia industri Pak. Oke. Soalnya saya telat setahun Pak. Tadinya lulus SMK mau langsung ke industri gitu Pak. SMK apa? Ambil jurusan apa? Teknik kendaraan ringan Pak. Teknik kendaraan ringan.
Iya, Pak. Wah, terus kemasan ada agak jauh dong. Iya, Pak, agak jauh. Terus gimana, Ilan? Ya saya ini rekomen dari teman sih, Pak. Teman soalnya di sini di prodi TICK. Terus Katanya menarik. Satu semester udah dapat belum tentang industrinya? Ada sih, Pak, ya yaitu praktek, Pak. Saya sih seneng banget sama praktek, Pak. Oh gitu. Ya. Udah praktek apa aja dong di semester 1? Praktek nyetak, Pak. Oh, praktek nyetak. Offset ya? Offset sama apa? Sablon ya? Yang udah dipraktekin ya? Pak, printing. Screen printing sama offset? Offset ya. Oke, Ilhan. Ada yang mau disampaikan lagi? Nggak ada sih, Pak. Udah itu aja. Oke, thank you, Ilhan. Sama-sama, Pak. Ya, lanjut. Baru 10, yang ke-11 sekarang. Mesti 16 orang lagi nih. Yuk. Saya, Pak. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Tiara Ariskia dari SMK Al-Hikmah Jakarta. Alasan masuk TICK karena terpental dari pilihan pertama, terus karena tertarik juga sih waktu baca-baca tentang jurusan. Kemut, Tiara. Suaranya nggak kedengaran, Tiara. Kemut. Ya. Tadi sampai mana, sorry? Terpental dari pilihan pertama. Pilihan pertamanya apa, Tiara? Pilihan pertamanya desain grafis. Oh, desain grafis. Oh, di sini juga ada kan? Di TICK belajar tentang desain grafis juga ya? Iya. Bahkan lebih rumit kali ya kalau dibandingkan kalau untuk cetak majalah, buku, brosur, desain grafis untuk kemasan itu lebih spesifik ya. Karena nanti menyangkut ke mesin ya, mesin cetaknya. Itu mesin cetaknya sendiri kan macam-macam nih kita punya. Ada cetak rotografur, cetak flexo ya, cetak offset, cetak saring ya. Jadi cukup kompleks lah kalau untuk desain grafis di kemasan ya. Gimana Tiara setelah 1 semester udah enjoy ya? Alhamdulillah udah aman sih, Pak, lancar-lancar aja. Oke, ada yang mau ditambahkan lagi, Tiara? Udah cukup, Pak, makasih. Oke, thank you, Tiara. Lanjut? Saya, Pak. Ya, silakan. Ya, siapa dah tuh? Saya dulu ya, Pak. Oke, Alfa dulu. Perkenalkan, nama saya Alfa Gifari Kautsar. Saya dari SMK Bina Bangsa, Tangerang Kota. Alasan saya masuk TICK ya kepental, Pak, dari pilihan pertama. Apa tuh pilihan pertamanya, Alfa? Panggilnya Alfa ya? Kenapa? Panggilannya Alfa atau Gifar? Iya, Alfa, Pak. Alfa. Pilihan pertamanya apa, Alfa? UPN, Pak, Ilkom. Terus ke kemasan agak jauh dong? Ya, jauh. Terus gimana setelah 1 semester? Ya, adaptasi lagi, Pak. Kayak mulai dari nol lagi lah. Tapi menarik nggak sih menurut Alfa kemasan itu? Menurut saya pribadi menarik itu kalau saya bisa ngerti, Pak. Kalau saya nggak ngerti, menurut saya nggak menarik. Gitu. Kalau ngerti menarik, kalau tidak mengerti jadi tidak menarik. Sekarang ngerti nggak tentang kemasan? Alfa, Masih udah belum mulai. ngerti sih, Pak. Masih belum ngerti-ngerti banget. Masih belum ngerti banget. Oke, baru 1 semester ya. Nanti masih ada 7 semester lagi ya. Alfa mungkin Alfa lebih bisa mendalami tentang kemasan. Itu apa sih ya. Ya, kita doakan Alfa biar lebih mengerti tentang kemasan ya. Iya, Ada Pak. lagi Alfa yang mau ditambahkan?
Ya, sudah cukup, Pak. Oke, thank you Alfa. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Lanjut. Siapa nih? Yang ke-13. Saya Pak, Ya, silakan. nama saya Muhammad Ridho Bayakibia dari SMK Negeri 1 Jakarta. Alasan saya masuk TICK karena terpental dari multimedia jaringan Pak. Oh, tadi jurusannya ambil apa nih? Panggilannya Muhammad atau Ridho nih? Atau Oh, Maiki? biasanya dipanggil Muhammad Pak, cuma nama teman-teman kampus saya dipanggilnya Ridho Pak. Oh, Ridho ya. Iya. Ada hubungan dengan Roma Irama nggak nih? Oh, enggak sih Pak, enggak ada. Kirain adiknya Ridho. Enggak Pak. Ya, silakan Ridho. Apa Pak? Gimana? Setelah terpental masuk ke sini gimana? Ya lumayan sih Pak. Lumayan pusing, atau lumayan gimana nih? Lumayan pusing Pak. Lumayan pusing. Tapi overall semester 1 nggak masalah dong? Enggak sih, aman. Oke, ya mudah-mudahan lebih bisa mendalamin ya Ridho ya. Amin Pak. Mungkin menarik kali pelajaran tentang Iya. kemasan ya. Ada lagi mau sampaikan Ridho? Enggak Pak. Ya. Thank you Ridho. Ya Pak. Ya, silakan lanjut. Saya Pak. Ya, silakan. Ya Pak, perkenalkan nama saya Zirahan Rizal Haki. Asal sekolah saya di SMK Dewi Sartika, jurusan multimedia. Dewi Sartika mana nih? Dewi Sartika Multimedia yang di Jakarta Timur, Pak. Oh, di Jakarta Timur. Panggilannya Zirhan ya? Atau Rival? Zirhan ya. Bukan. Zirhan. Gimana Zirhan? Alasan saya Multimedia masuk sini. udah. Ya, alasan saya masuk sini karena mungkin ada sangkut pautannya sama multimedia, Pak. Belajar desain juga. Oke. Harusnya lebih familiar ya tentang desain sama kemasan ya. Iya. Aman dong berarti nih, Zirhan. Aman, Pak. Alhamdulillah. Ada lagi yang bertambahkan Zirhan? Sudah, Pak. Oke, thank you Zirhan. Lanjut. Saya Pak. Ya, silakan. Nama saya Muhammad Rifa Rezidane dari SMK PGRI 109 Tangerang. Saya ngambil TICK karena menurut saya masih ada hubungan dengan jurusan saya di SMK Pak, sama multimedia. Oh, multimedia juga. Oke. Gimana Rival setelah 1 semester? Masih aman sih Pak. Masih aman ya? Ada pelajaran desainnya juga ya? Iya Pak. Bentar. Ada lagi yang mau tambahkan Rival? Enggak ada Pak. Thank you Rival. Ya lanjut. Saya Pak. Ya. Perkenalkan nama saya Sawung Seno Haji Satrio. Saya dari SMK Negeri 71 Jakarta dan jurusan saya DKV. Apa tuh DKV itu? Panggilnya siapa? Sawung atau Senaji? Sawung aja Pak. Sawung. Sawung artinya apa ya? Oh. Bale. Itu sahung. Sahung. Bener bale. Sawung artinya. Iya kayak pendopo gitu Pak. Oh gitu. Pasti ada sejarahnya dong dikasih nama Sawung gitu. Sawung agak jarang kan nama Sawung tuh. Ya silakan Sawung. Gimana setelah 1 semester gimana? Setelah 1 semester lumayan Pak. Lumayan dapat mempelajari ilmu baru dari TICK. Karena kan sebagian dari DKV juga termasuk ke dalam TICK Pak. Jadi masih ada sangkut pautnya ya. Basicnya udah ngerti sih. DKV itu kepanjangannya apa ya? Desain komunikasi visual Pak. Oh, desain komunikasi hampir sama dengan itu multimedia. Apa beda? Iya hampir sama Pak. Mirip ya. Tapi ya. Tapi cangkupannya DKV itu induknya sih Pak. Oke. Lebih cenderung ke desainnya ya. Kalau multimedia itu lebih cenderung kemana tuh?
Kurang tahu sih Pak. Multimedia tuh banyak medianya kan yang diangkut. Hmm. Oke, ada lagi Saung yang mau sampaikan? Oke, aman dong berarti. Udah Ya, Pak. aman ya. Oke, thank you Saung. Ya, kasih baik Pak. Ya. Lanjut. Saya Pak, Ya, silakan. perkenalkan nama saya Zahira Ersaluna, dipanggil Zahira dari SMA Putra Bangsa Depok. Alasan masuk TCK karena ada saudara yang di PNJ juga, terus di TGP juga, jadi tahu jurusan TCK, terus nyari pilihan yang aman aja sih Pak. Yang tidak aman apa harusnya? Milih di UI nggak aman. Oh, milih duit tidak aman ya. Ya nggak apa-apa kan, dekat kan UI sama PNJ kan sama-sama satu komplek tuh. Terus gimana Zahira? Setelah 1 semester? Masih aman sih Pak, soalnya kan ada dari SMA IPA, jadi ada fisika kimianya juga sama gitu. Oke, sama ya. Dan mungkin mesin-mesinnya yang agak berbeda kali ya. Iya Pak. Oke, thank you Zahira. Ada lagi Zahira mau disampaikan? Udah sih Pak, itu aja cukup. Oke, thank you. Lanjut. Baru 17. Saya Pak. Ya, Saya Pak. silakan. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Nur Alifah Hayatun Nufus, biasa dipanggil Iva. Saya dari SMA Negeri 55 Jakarta. Alasan saya memilih TICK karena waktu lagi nyari-nyari jurusan di internet itu tertarik sama namanya, baru pertama kali dengar. Terus karena jurusannya di PNJ juga sih, PNJ masih di sekitaran Jabodetabek, jadi saya nggak perlu ngekos gitu Pak. Oke. Terus gimana Iva setelah 1 semester? Selama 1 semester, alhamdulillah masih lancar-lancar aja Pak. Yang paling menyenangkan apa Iva di saat semester pertama? Yang paling menyenangkan apa ya Pak? Mata kuliah apa? Bingung saya Pak. Senang semua nih Setiap berarti mata kuliah ada yang susah, ada gampangnya gitu Pak. Jadi saya bingung. ya? Oh gitu. Oke, mudah-mudahan ntar nggak bingung lagi deh kalau setelah jalan ya. Iya Pak. Ada lagi Iva yang mau disampaikan? Sudah Pak, cukup. Thank you Iva. Iya Pak. Lanjut. Sama. Saya Pak. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Keisha Dila Zahra, biasa dipanggil Keisha. Saya dari SMKN 40 Jakarta. Alasan saya masuk TICK itu, pertama itu tertarik sama namanya. Kan saya tahunya itu teknik industri. Nah, ini tuh teknologi industri cetak kemasan. Nah, terus habis itu saya cari-cari gitu di web, di Google. Terus tuh lebih ke desain kan. Karena saya suka desain, saya masuk nih Pak. Oke, setelah masuk gimana? Setelah 1 semester? Ya, lumayan Pak. Lumayan pusing atau lumayan asik? Lumayan nggak pusing sih Pak. Pusing Nggak sih, pusing, tapi ya? nggak pusing. Gimana ya? Oke, berarti menyenangin dong ya, Kisah ya. Akhirnya nggak ada masalah dong karena seneng ya, karena senang dengan desain. Ya. Iya Pak. Oke, Kisah. Thank you. Lanjut. Saya Pak. Ya. Perkenalkan, nama saya Putri Alia Ramadan dari SMA Negeri 40 Jakarta Utara. Alasan saya masuk TICK karena terpental dari pilihan pertama di UNJ. Apa tuh? Pilihan pertamanya apa, Putri? Pendidikan matematika. Pendidikan matematika. Iya. Terus setelah Terus karena masih di Jakarta, soalnya nggak boleh keluar kota sama ibu, jadi milih PNJ. Setelah 1 semester, Putri? Alhamdulillah lancar Pak. Lancar ya. Ya, jadi teman-teman, Putri ini punya jiwa pendidik nih. Jadi kalau teman-teman mau belajar, bertanya boleh sama Putri nih. Iya Pak. Tadinya mau jadi dosen ini Putri ini. Ya. Jadi guru. Iya Pak. Amin. Oke, ada lagi Putri mau ditambahkan? Udah Pak. Kasih ya Pak. Oke, sama-sama. Yuk, lanjut. Yang 21, siapa nih?
Saya Pak. Silakan. Perkenalkan nama saya Ibnu Sidik. Saya asal sekolah dari SMA 22 Kota Bekasi. Alasan saya masuk sini tidak keterima di pilihan pertama, Pak. Pilihan pertamanya apa tuh, Ibnu? Teknik sipil, Pak. Teknik sipil di UI juga? Di PNJ, Pak. Oh, di PNJ. Terus setelah Iya, masuk di ICK gimana? Nggak gimana-gimana, Pak. Aman aja sih. Maksudnya di ICK membosankan pelajarannya atau gimana? Enggak? Enggak, Pak. Enggak, menarik ya? Banyak Iya, hal Pak. baru ya? Iya, Pak. Thank you, Ibnu. Ada lagi mau sampaikan, Ibnu? Enggak ada, Pak. Oke, thank you, Ibnu. Lanjut. Saya Pak. Ya. Perkenalkan nama saya Seviana Nurwahyuni, saya dari MAN 8 Jakarta Timur. Alasan masuk ke ICK karena terpental dari pilihan pertama, Pak. Ini banyak yang terpental nih. Sepi. Manggilnya Sepi ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Gimana setelah terpental masuk ke TICK gimana akhirnya? Pertama-tama pusing sih, Pak. Tapi lama-kelamaan udah bisa, Pak. Yang paling bikin pusing mata kuliah apa tuh, Sepi? Cetak offset, Pak. Cetak offset. Kenapa emang? Yang ngajar pas itu kan ya? Iya, Pak. Hah? Terus banyak ada itunya juga, Pak, kayak ukuran-ukuran plano gitu-gitu, Pak. Ukuran-ukuran bahannya. Iya, Pak. Kebayangnya apa sih kemasan jadi tukang cetak atau gimana, teman-teman? Tapi, wah saya jadi tukang cetak nih setelah lulus nih. Iya gitu, Pak. Kalau lihat mesinnya ya. Ya, enggak ya Iya, teman-teman Pak. ya. Jadi lulusan PNJ itu untuk bidang kerjaan cukup banyak ya. Di pembuatan obat itu perlu packaging. Di pembuatan food ya, makanan itu perlu packaging ya. Semua di sektor apa aja sekarang tanpa packaging. Semua membutuhkan packaging, kemasan ya. Kalau itu untuk dunia kerja. Tapi kalau teman-teman yang punya jiwa wira swasta, usaha, packaging itu menjanjikan ya. Menjanjikan untuk sebagai ladang pekerjaan. Apalagi dengan COVID-19 ya, itu UKM yang tumbuh di Indonesia cukup banyak ya. Dan semuanya membutuhkan kemasan ya. Nanti kita bahas kenapa packaging itu industri yang berkembang cukup pesat ya untuk sekarang ini. Ada lagi yang mau tambahkan, Sevi? Tapi udah oke ya? Cukup, iya, ya? Pak. Oke. Sekarang lanjut. 2, 3. Saya, Pak. Saya, Pak. Ya, silakan. Perkenalkan nama saya Novia Andrianti dari MAN 14 Jakarta. Alasan saya masuk TICK karena kepental juga, Pak, sekalian ikutin temen juga. Kepentalnya jauh apa enggak nih, Novi? Lumayan. Hah? Lumayan. Dari minatnya apa tadinya? Elektro di UPN. Elektro, terus ke packaging ya, ke kemasan. Bedanya apa tuh? Elektro sama packaging, Novi? Kalau di elektro saya kayak temen saya juga di elektro kan, jadi saya ngikut bareng juga. Cuman di sono kan kayak nganin listrik gitu kan, Pak. Terus karena nggak keterima, kepental ke TICK, terus ada temen saya juga. Ya udah di situ. Terus di TICK ternyata kan ada kayak packaging, terus cetak-cetak gitu kan, Pak. Karena ayah saya juga pernah di percetakan gitu, jadi ya terima aja, Pak. Bukan profesi ayah nih, ntar. Iya, Pak. Tapi oke ya, Novi ya. Satu Oke, semester Pak. oke, nggak masalah ya. Ya, Pak. Oke, thank you Novi. Sama-sama, Pak. Oke, lanjut. Saya, Pak. Ya, silakan. Talia. Nama saya Talia Salsabila, asal SMA dari SMA 105 Jakarta Timur. Alasan saya masuk TICK ini awalnya penasaran, Pak.
tadinya pengen masuk di Politeknik Negeri Jakarta, cuman bingung mau pilih jurusan apa. Akhirnya searching nemu teknik teknologi industri cetak kemasan. Ya rada penasaran gitu Pak, jadinya mau nyoba. Terus setelah dapat 1 semester gimana Talia? Awalnya kalau semester pertama itu masih adaptasi ya Pak. Jadi ya dibilang nyaman sih, ya alhamdulillah nyaman juga Pak. Udah rada-rada ngerti materinya. Oke. Harusnya aman ya. Mudah-mudahan Iya, lancar lah. insya Allah Pak. Amin. Thank you Talia. Sama Pak. Oke, lanjut. Siapa nih? Silakan. Perkenalkan, nama saya Ardi Surya Wijayanto dari SMK Negeri 2 Klaten. Oh, Ardi nih dari jauh nih Ardi nih. Dari Klaten. Oke. Ambil jurusan apa Ardi? SMK-nya? Teknik gambar bangunan. Oh, arsitek dong. Ya, Terus ketika nyemplung di kemasan gimana? Bedanya apa? Bangunan sama kemasan, Ardi? beda jauh. Hah? Beda Jauh. jauh. Jauhnya di mana? Jauh banget atau jauh? Jauh aja. Jauh aja. Paling ya Jauhnya sama gimana? cuman gimana? Paling ada beberapa materi yang masih ada sangkutannya sama waktu SMK. Gambar teknik paling sama perhitungan itu material gitu. Perhitungan material sama gambar teknik. Oh, nanti perhitungan material itu jadi pelajaran juga ya. Jadi teman-teman nanti diharapannya bisa menghitung harga pokok kemasan. Misalnya kemasan Indomie itu per piece-nya berapa duit sih? Nah, teman-teman bisa ngitung. Nah, berarti Ardi bisa jago di situ nanti ya. Ada mata kuliah nantinya kalkulasi harga pokok produksi ya. Nanti mungkin di semester 3 kali ya. Kalau tidak ada halangan, semester 3 teman-teman belajar di kalkulasi harga pokok produksi ya. Ada lagi Ardi yang tambahkan? Teman-temannya gimana nih? Klaten sama Depok beda jauh nggak? Nggak, sama aja kayaknya. Sama apanya nih, Ardi? Kelakuannya. Sama kelakuannya sama gitu. Oke. Ada lagi Ardi mau tambahkan? Udah, Pak. Oke, thank you Ardi. Nah, terakhir penutup nih. 26 siapa nih? Rashid. Ya, Rashid. Silakan Rashid. Ketendang. Banyak yang ketendang nih. Banyak yang kepental. Desain grafis tuh di PNJ juga ada ya, grafika ya? Oh. Tapi kalau desain grafis udah di 4 atau di 3 sekarang masih? Di 3 ya, desain grafis ya. Ya sebenarnya kalau bicara desain grafis, nanti lebih rumit ya sebenarnya. Rumit di kemasan ya. Karena teknologinya banyak yang dipakai ya. Karena mesin cetak yang dipakai buat nyetak kemasan itu cukup variatif ya. Nanti teman-teman ada mengenal untuk cetak Plexo, salah satu mata kuliah Bapak, cetak teknik cetak fotografur ya. Selain yang telah teman-teman pelajari itu cetak offset sama cetak saring ya atau sablon. Ada lagi Rashid yang mau ditambahkan? Cukup Pak. Cukup ya. Oke, thank you Rashid. Ya, Sama, Pak. jadi teman-teman udah ya, Bapak udah kenal 26 teman-teman yang lain, ada yang dari luar kota, Ardi ya, satu orang dari Klaten ya. Kita dukung yang dari jauh ya, biar dia betah gitu di Depok ya. Kalau untuk Bapak sendiri ya, nama Bapak Taufik Hidayat ya, Bapak ngajar di PNJ kurang lebih udah 6 tahun sampai 7 tahun ya. Tadinya Bapak megang 3 mata kuliah ya. Ada proses produksi, ada plexografi sama harga pokok produksi ya. Kalkulasi harga pokok produksi. Tapi sekarang Bapak karena kesibukan hanya megang 2 mata kuliah ya. Mata kuliah plexo sama harga pokok produksi. Bapak kerja di kemasan atau flexible packaging
tentang cetak-mencetak itu hampir 30 tahun ya. Udah cukup banyak pindah-pindah. Jadi dari pernah kerja di Palembang, waktu kerja di Surat Kabar ya, tentang cetak juga, tapi cetak offset ya, cetak web. Terus di Jakarta, nah ini cukup lama nih, di perusahaan Rotograpur ya, namanya PT Edograpur. Sekarang itu perusahaannya udah punya orang Jepang ya. Jadi udah dibeli oleh orang Jepang, jadi statusnya Indograpur itu perusahaan Jepang sekarang ya. Jadi untuk industri kemasan ya, banyak dikuasai oleh orang Jepang ya. Ada Denipon, teman-teman tahu Denipon? Pernah dengar namanya? Jadi yang cukup besar ya. Denipon itu dari Jepang juga. Ada Topan Printing ya, itu dari Jepang juga ya. Ada Apesta, Apesta itu satu grup sama Indograpur, itu orang Jepang juga. Jadi pemain-pemain besar di packaging itu kebanyakan dari Jepang ya, yang penanam modalnya. Nah, terakhir Bapak kerja di PT Bersaudara Inti sebagai ini ya, technical support. Dia menjual produk-produk material packaging kayak polimer ya, paper, aluminium, resin ya. Nah, Bapak terakhir pensiun di sana di tahun 2022 ya. Sekarang kerja Bapak sebagai freelance ya, sebagai konsultan di bidang packaging. Bapak tinggal di Bogor ya, kalau teman-teman pernah ke Bogor itu ada namanya Kampung Lebak Wangi ya. Anda pernah dengar Kampung Lebak Wangi? Nggak ada yang dengar ya? Enggak, Pak. Ya, jadi Lebak Wangi itu nama danau ya, ada Setu ya, Setu Lebak Wangi. Kalau teman-teman dari arah Depok lewat Parung, di sebelah kanan setelah Parung kurang lebih 1 kilo atau 1,5 kilo itu ada danau, ada Setu ya. Nah, Bapak kurang lebih tinggal di dekat situ ya. Itu aja dari Bapak. Sekilan, kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan ke Bapak, silakan. Giliran teman-teman nanya ke Bapak nih. Mau nanya apa aja, bebas ya. Kita hari ini perkenalan ya. Nanti kita tambahkan tentang pengantar pelajaran plexografi. Oke, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan ke Bapak. Pak, saya mau nanya, Pak. Ya, silakan, Pak. Bapak selama 30 tahun kan bekerja di bidang kemasan ya, Pak? Itu kira-kira kesulitannya apa, Pak? Kesulitannya? Iya. Ya, kalau bicara kemasan itu sebenarnya disiplin ilmunya banyak ya. Dari kimianya ada, fisikanya ada ya. Teknik basic tadi, tata ruang ya, untuk gambar itu juga ada. Nah, yang lebih sulit itu sebenarnya ketika kita membuat sebuah kemasan untuk melindungi kemasan. Fungsi kemasan apa sebenarnya? Yang teman-teman ketahui tentang fungsi kemasan apa? Melindungi produk. Melindungi produk sebagai wadah ya. Yang utama itu melindungi produk yang ada di dalam kemasan tersebut ya. Karena produk itu biasanya ada shelf life atau kadaluarsa ya. Sebenarnya kita misalnya punya produk nih, baik itu makanan, obat, atau pupuk, atau kosmetik ya, atau deterjen, sabun, itu biar produk yang dikemas itu awet, tahan dalam berapa jangka waktu yang kita tetapkan. Nah, kita perlu kemasan apa yang cocok buat produk tersebut. Nah, itu kadang-kadang risetnya cukup lama ya, karena ada uji tes, uji stop tesnya jauh di banting, uji sinar matahari, uji tekanan ya. Karena produk itu kan dikirim ke seluruh Indonesia, bahkan ada yang diekspor keluar ya. Dia harus tahan panas, dia harus tahan tusukan misalnya ya, gesekan misalnya terhadap produk yang lain. Nah, kalau teman-teman bayangkan kalau minyak goreng atau deterjen misalnya, deterjen cair ya, itu kita kirim misalnya ke Sumatera ya, atau ke Papua lah misalnya. Dia kan melalui transportasi banyak ya, ada darat, ada udara, mungkin cukup jauh perjalanannya. Di situ ada iklim ya,
cuaca yang menentukan. Ketika di kontainer, suhu kontainernya berapa panasnya? Berdampak nggak terhadap kemasannya? Nah, itu nanti yang jadi pertimbangan teman-teman ketika menentukan komposisi produknya. Komposisi kemasannya apa sih? Cocok misalnya kita mau bikin untuk produk apa nih misalnya, makanan ya. Makanannya bentuknya apa? Bubuk, cair, berminyak misalnya. Ada asamnya atau tidak. Nah, itu cukup rumit ya dalam menentukan komposisi produknya. Kalau menurut Bapak itu sih yang agak lama waktu. Tapi kalau untuk bicara tentang desain ya, desain gambarnya, nah biasanya dari customer kita, end user ya, customer misalnya PNG misalnya ya, atau dari Unilever ya, mereka punya produk nih. Desainnya mereka udah bikin sebenarnya, udah punya desain ya. Dari awal mereka udah punya. Nah, teman-teman juga bisa berkontribusi di sana. Bisa sebagai desainer di apa perusahaan tersebut ya. Kalau untuk sebagai tenaga kerja ya. Atau gambar mesin misalnya, gambar mesin cocoknya kita produk ini menggunakan material apa, lebar berapa, kapasitasnya berapa. Karena kalau bicara industri, teman-teman bisa bayangin nggak? Kalau Indomie itu kira-kira menurut teman-teman dalam satu hari Indonesia perlu berapa bungkus Indomie dalam satu hari? Pernah makan Indomie kan ya teman-teman? Makan mie ya? Ya nggak hanya Indomie sih. Apa aja mie? Mie sedap atau mie apa? Pasti banyak ya. Ratusan ribu bahkan jutaan ya dalam satu hari. Karena penduduk Indonesia itu hampir 270 juta dan anak umur 5 tahun pun udah makan mie ya. Bener nggak ya? Anak 5 tahun makan mie sekarang tuh. Punya adik nggak di rumah? Nah, Iya. Suka makan mie nggak adiknya? Iya, Pak. kalau Ya benar. Jadi cukup banyak ya alfa ya. Jadi pertimbangan yang paling menurut Bapak yang paling sulit itu dalam menentukan komposisi kemasan ya. Tapi kalau yang umum-umum biasanya ada guide lah ya. Ya misalnya untuk kemasan minyak goreng yang paling cocok apa sih menurut teman-teman apa tuh? Untuk minyak goreng itu kemasan yang paling cocok apa? Komposisi substratenya, materialnya. Yang teman-teman ketahui apa? biasanya plastik Gimana? Pak. yang bentuknya ending gitu, jadi kemasan fleksibel. Plastik ya. Nah, kalau bicara plastik, film atau polimer, itu macam-macam kan ya teman-teman ya. Yang teman-teman kenal apa? Ada apa? LDPE ya, ada HDPE, ada OPV, ada PP, ada polyester fat, ada nylon ya, ada ya cukup banyak ya kalau bicara polimer sendiri. Nah itu masing-masing berfungsi ya. Nah ternyata kemasan minyak goreng dia sebenarnya terdiri dari dua lapis ya. Lapis substrat yang untuk dicetak itu biasa menggunakan bahan material PET atau nylon. Terus untuk sealing layer ketika dibentuk jadi bentuk kemas tanning foam itu menggunakan LDPE. Nah, LDPE sendiri macam-macam ya. Ada yang C4, C6, C8, ada yang buat cair ya, ada yang buat padat, ada yang buat bubuk, serbuk ya. Nah, itu juga berbeda-beda fungsinya. Jadi cukup materialnya sendiri cukup beragam ya, teman-teman ya. Untuk kemasan. Gitu, Alfa. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Oke, ada yang lain? Bebas ya, nanyanya apa aja ya. Kita hari ini perkenalan. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Kalau kuliahnya waktu semester 1 itu banyakkan online atau offline ya? Sepertinya nggak terlalu banyak online juga dan nggak terlalu banyak offline sih Pak. Jadi kayak seimbang aja gitu. 50-50 ya. Ya. Kalau praktek yang harus offline dong ya. Ya kalau misalnya praktek riset sama komputer grafis itu kan kelas praktek tuh. Jadi kita biasanya praktek di kampus gitu. Di kampus ya. Oke.
Oke, teman-teman, tadi kita udah sepakat kalau kuliah online kita on cam harap dibuka ya. Nah, nanti kalau offline itu kita jam kuliahnya kan 14.55 ya? Iya, Pak. 14.55. Waktu semester 1 ada sampai kuliah sore seperti ini? Enggak? Untuk semester 1 ada, Pak. Enggak ada, Pak. Enggak ada ya? Dan di semester 2 ini yang sampai sore pelajaran apa aja? Untuk semester 2 ini cuma hari Rabu, Pak, pelajaran Bapak saja. Yang lainnya banyakkan pagi sama Siang. siang. Iya, Nah, Pak. dari Senin sampai Jumat selain Rebo itu ada yang kosong nggak? Di hari Jumat, Hari Jumat ya. Di jam kedua pertama. di Jumat itu kita, Pak. Jumat kosong semua, Pak. Oh, Jumat kosong semua. Oke. Ya nanti kita coba bicarakan ya kalau memang menurut teman-teman terlalu sore ya untuk mata kuliah Dexo ya nanti kita bisa tuker ya kalau untuk offline-nya ya, terutama untuk offline ya. Kalau terlalu malam juga kurang bagus ya. Ya nanti kita bisa diskusikan ya untuk ketika kita offline ya. Kita bisa ambil misal hari Jumat, kita bisa pakai untuk mata kuliah flexografi kalau memang kosong ya. Ya setuju ya, tapi tentatif ya teman-teman ya. Sementara itu untuk offline-nya kita bisa ambil di hari Jumat ya. Mungkin pagi lebih enak lah ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Oke. Ada lagi? Kalau absensi gimana teman-teman? Ada perubahan? Katanya ada perubahan ini dari semester 1 semester 2. Untuk absensi dari tiap mahasiswa ini sebenarnya ada semua, maksudnya lengkap 26 siswa, Pak. Cuman itu sistem absensinya kan kalau semester 1 itu kita absensi, mahasiswa yang absensi, sementara untuk semester 2 sendiri absensi diserahkan ke dosen, Pak. Jadi dosen yang absen gitu. Oke. Setuju ya. Nah, untuk kesepakatannya gimana nih, teman-teman? Kita misalnya masuk 14.55, ya mungkin teman-teman ada kendala, ada halangan. Kita mau kasih toleransi berapa menit? Kalau terlambat misalnya 30 menit, ya katakanlah jadi berapa nih, setengah 4 baru hadir gitu. Itu gimana menurut teman-teman? Masih oke atau tidak? Kayaknya 15 menit saja sih, Pak, kayaknya. 15 menit ya. Jadi di atas 15 menit, jadi di atas jam 15.10 kita anggap apa alpha atau kita hitung terlambatnya saja? Ini terserah kesepakatan kita. Kalau menurut saya dianggap telat aja sih, Pak. Karena kan kalau alfa hitungannya dia nggak masuk sama sekali gitu, Pak. Oke. 15 menit. Tapi kalau terlalu lama juga misalnya di atas 30 menit gimana? Itu kan berarti udah masuknya ke telat ya, Pak. Jadi apa dia namanya kayak ditulis apa sih saya lupa. Dosen-dosen yang lain juga gitu, Pak. Kalau telat katanya ntar kan ditulis berapa lama telatnya biar ntar akhirnya diakumulasiin buat kompen, Pak. Jadi gitu. Gimana? Setuju? Jadi kita Ya gitu, Pak. Walaupun telatnya Setuju, Pak. berapa menit, tapi ada maksimalnya dong. Jangan sampai ntar udah tinggal 1 jam mata pelajaran dia baru hadir, kan nggak lucu juga ya. Atau sama aja? Mungkin kan untuk toleransi maksimalnya mungkin di menit ke-30 aja, Pak. Maksudnya kalau telatnya lebih dari 30 baru kita mungkin bisa dianggap apa-apa. Gimana tuh?
Ya, jadi kalau misalnya maksimalnya 30 menit itu. Jadi kalau misalnya ada mahasiswa yang telat lebih dari 30 menit, mungkin bisa dianggap alfa gitu. Tapi berarti kalau kayak gitu sama aja alfa dong. Maksud saya tuh Pak, kalau misalnya udah lebih dari 30 menit kan tetap dihitung tuh Pak. Masa selama berapa lamanya dia di telat itu. Jadi kan ntar ujung-ujungnya juga dia kena sanksi juga Pak, gitu. 1 jam mata kuliah itu berapa menit? No. Berapa menit 1 jam mata kuliah? 40 menit? Ada yang pernah ngitung? 50 menit kalau nggak salah. 50 menit ya. Ya mungkin kita sepakatin ya 50 menit lah maksimal ya, teman-teman ya. Gimana, setuju? 50 menit. Ini yang tanpa alasan ya teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman punya urgensi, misalnya terpaksa banget, terlambat dengan alasan yang tepat, ya Bapak juga ngasih toleransi lah ya. Tapi kalau yang tanpa alasan, terlambat 50 menit, 1 mata kuliah, 1 jam pelajaran, kita anggap alfa. Wah, gimana? Tapi dia tetap bisa ngikut pelajaran ya. Karena nanti ada 2 nih. Ada sistem online, offline. Itu kan bisa dimonitor. Kalau offline mungkin gampang lah ya. Kelihatan gitu ya kehadirannya. Online juga bisa kelihatan dari kehadiran ya. Makanya tadi aturannya itu harus on cam ya. Nah, dari sini Bapak bisa periksa teman-teman hadir atau tidak ya. Setuju? 50 menit ya, maksimal ya. Setuju, Pak. Setuju, Pak. Ya. Setuju, Pak. Jangan terlalu lama juga kurang bagus. Karena teman-teman ketika kuliah ya tidak hanya mata pelajaran yang didapat ya. Di sini juga pembentukan karakter itu dibutuhkan ya. Tentang jiwa sosial, tentang disiplin ya, tentang tenggang rasa sama teman-teman yang lain ya. Jadi harapannya Bapak sih nggak hanya mata kul Riksu aja, semua mata kuliah ya. Mata kuliah yang lain itu pembentukan karakter teman-teman ya. Jadi kalau online harapan Bapak sih teman-teman ya anggap aja seolah-olah kuliah offline ya perlu persiapan ya. Persiapan ketika kita mau datang ke kampus gitu. Seolah kita datang ke kampus gitu. Biar ada semangatnya ya. Dan yang lain jadi sepakat ya di atas 50 menit. Iya, Pak. Kita anggap alfa ya. Bapak, maaf mau tanya, kalau yang sholat asar itu dipangin juga atau enggak, Pak? Nah, ini gimana nih teman-teman? Kita mau break atau lanjut aja tanpa kita selesaikan, nanti waktunya kita potong gitu. Atau breaknya pas azan aja. Terserah teman-teman. Bisa kita break 15 menit sampai 20 menit, terus kita lanjutkan ya. Karena memang agak tanggung ya. Jam 3 kurang mulai asar itu bisa makin kesini makin pendek waktunya ya. Bisa berubah-ubah ya, kadang jam 3, kadang jam 3:10, kadang 3:15 gitu ya. Iya, Pak. Gimana teman-teman? Kita break pas saat terdengar azan, terus kita lanjut. Nanti waktunya yang kita potong gitu di akhir. Terserah teman-teman. Tergantung juga sih Pak, kalau misalnya pembahasannya kira-kira nggak begitu lama kan masih bisa tuh jam 4-an sholat asar. Tapi takutnya kan namanya kelas nggak ada yang tahu apa banyak pertanyaan atau ada kendala materi apa segala macam, takutnya nggak keburu asar juga Pak. Oke, jadi kita sepakatin kita break ketika azan sambil sholat asar ya. Kita ambil waktu berapa? 20 menit cukup? 20 menit. Cukup sih itu Pak. 20 menit ya. Jadi ketika azan kita break nanti langsung teman-teman yang mau sholat silakan, yang mau istirahat. Setelah itu kita balik lagi ke kelas ya. Gitu ya? Iya Pak, boleh Pak. Oke. Oke, ada lagi? Sepakatan kelasnya ada lagi yang mau ditambahkan?
Jelas, Pak. Oke, kalau cukup jelas untuk kelas nggak ada masalah ya. Nanti tinggal kalau kuliah online atau offline-nya nanti kita akan informasi bareng-bareng di WA group ya. Harapan Bapak sih ya bisa 50-50 lah. Bisa 50 offline, 50 online ya. Tergantung situasinya ya. Mudah-mudahan kayaknya COVID udah nggak ada kan ya? Atau masih? Di kampus masih? Protokolnya masih ketat? Enggak, Pak. Enggak Enggak sih sih, Pak, Pak. kalau di kampus nggak ada gitu-gituan lagi. Udah enggak ya? Oke, mudah-mudahan ya lebih efektif memang kuliahnya offline sih ya. Oke, teman-teman, ada lagi yang mau ditambahkan? Sudah, Pak. Cukup ya. Kalau cukup, kita coba akan masuk ke pengantar flexografi ya. Ini Bapak siapkan materinya dulu. Sambil kalau ada yang mau ditanyakan silakan ya, sambil Bapak nyiapkan materinya. Udah kelihatan? Sudah, Pak. Udah ya. Ya, tadi seperti di awal, diskus kita udah menyinggung tentang kemasan ya. Jadi kalau teman-teman pergi ke belanja ya, ke supermarket, ke Alfa, ke Indomaret, ke Carrefour, ke Giant ya, macam-macam lah. Yang teman-teman temuin pasti semuanya produk kemasan. Yang tampil yang teman-teman lihat itu produknya nggak kelihatan, tapi kemasan yang kelihatan ya. Benar ya? Iya. Ya, jadi sekarang itu zamannya hidup harus pakai kemasan ya, semua. Kalau bicara online, teman-teman pesan online misalnya melalui apa Lazada atau Tokopedia, semuanya pakai kemasan ya. Baik itu plastik, kertas, kita membutuhkan kemas. Jadi tren kemasan makin ke sini makin meningkat ya. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir tentang pertumbuhan industri kemasan. Nah, bidangnya pun mungkin cukup luas ya. Dari tadi Bapak bilang di industri apa? Di industri makanan, itu butuh kemasan. Industri obat-obatan, itu butuh kemasan. Apa? Industri kecantikan, itu butuh kemasan ya. Karena teman-teman kalau lihat salah satu kemasan kecantikan yang terkenal di Indonesia sekarang apa ya? Kalau di ya Mungkin MS Glow kali, Pak. MS Glow, oke. Yang sering di TV, iklan TV itu pakai apa tuh ya? Itu salah satu produk kecantikan Indonesia yang terkenal. Scarlett, Wardah. Wardah ya. Nah, Wardah itu cukup signifikan ya ke apa? Ke penjualannya ya. Nah, itu semuanya butuh kemasan ya dari sisi alat kecantikan ya. Tadi ada Starlet, ada semuanya butuh kemasan. Tadi kecantikan, terus farmasi, pupuk, obat-obatan, semuanya kemasan. Industri minyak, bahkan sekarang itu minyak tanah ya, minyak bensin udah dijual mulai menggunakan kemasan plastik juga ya. Ini makin kesini makin trennya makin tumbuh ya. Ya kalau kita lihat pemakaian teknik cetak global ya, kalau di sini ada grafur, offset, flexo, lainnya. Di sini yang paling tinggi apa nih? Offset. Offset. Offset ya. Nah ini data ini diambil kurang lebih 2015 atau 2000, kurang lebih di sini lah tahun 2015 ya. Nah seiring dengan berubahnya zaman ya, sekarang kan media itu udah online kebanyakan ya. Teman-teman baca koran udah jarang kan ya? Atau masih di koran atau majalah gitu? Jarang. Jarang, Pak. Udah jarang. Jarang banget, Pak. Udah jarang ya. Nah, untuk industri-industri media kayak koran itu tergerus dengan media online ya. Ya sekarang dengan HP teman-teman bisa lihat apa yang
teman-teman ketahui ya. Eranya teman-teman udah berbeda dengan era Bapak. Teman-teman untuk belajar lebih gampang sekarang ya. Kalau ada keinginan, ada kemauan, pasti teman bisa apa aja. Mau belajar tentang packaging, kemasan, tinggal klik aja di Google tentang apa yang teman-teman pengen ketahuin ya. Jadi semakin ke sini media untuk media, terutama media ya, itu berkurang menggunakan jenis cetaknya ya. Tapi kalau kita lihat data berikutnya nih, kalau untuk flexible packaging atau packaging, ini yang paling tinggi apa nih kalau dilihat dari data ini? Dari P ini. Flexo ya. Nah, jadi ternyata teknik cetak flexo itu sekarang lebih banyak digunakan ya. Terutama untuk kemasan, karena kemasan sekarang naik ya. Secara tren itu naik terus ya. Kenapa dia lebih besar? Nah, salah satu kelebihan flexo itu dia bisa nyetak hampir di semua substrate ya, di semua material. Teman-teman, kalau material kemasan itu apa sih yang teman-teman tahu? Kalau yang ada di pasar, menurut teman-teman apa aja? Kemasan itu terbuat dari apa aja materialnya? Ada yang dari polimer. Polimer, terus? Dari kaca, terus. Dari kaca, oke, terus? Apalagi? Dari karton. Dari paper ya, paper itu termasuk karton ya. Karton, ipori ya, apalagi HPS, banyak lah. Litho paper ya, paper itu jenisnya banyak ya teman-teman ya. Ada duplex ya. Terus apalagi? Kalau paper udah, polimer udah, kaca udah, apalagi? Aluminium. Aluminium ya, aluminium foil. Jadi teman-teman kalau pernah sakit emah nggak? Kayak promah, minum promah, pernah? Pernah. Pak. Obat promah. Pernah. Pernah ya. Itu menurut teman-teman apa tuh? Materialnya. Ada aluminiumnya, ada polimernya juga. Iya. Jadi di kemasan proma itu ada aluminium ya. Aluminium sendiri macam-macam ya. Ada tipenya lagi itu, ada yang hot temper, ada yang soft temper ya. Jadi beda juga penggunaannya ya. Kapan kita menggunakan hot temper, kapan kita menggunakan soft temper ya. Jadi hot temper itu yang kaku ya, aluminiumnya keras tuh. Kalau kita pegang itu bunyi ya. Kalau yang di promah gitu. Terus apa lagi? Di aluminium udah, paper udah, polimer udah, gelas kaca udah, apalagi? Yang teman-teman sering ketemukan? Kalau belanja di supermarket sekarang kan tidak disiapkan tas ya, atau kantong kresek ya, kantong plastik. Teman-teman harus bawa dari rumah ya, benar ya? Iya. Iya, Pak. Nah, kadang-kadang kalau kita lupa, kita karena belanjanya banyak, kita beli kantong kan ya, di tas lah. Ada yang warna macam-macam, ada warna merah, kuning, biru ya. Pernah lihat teman-teman tas kantong yang di Alfamidi atau di Indomaret? Pernah, Pak. Nah, itu bahannya apa itu? Ada yang tahu? Itu Bukan kain ya, Pak, tapi kayak kain. bukan kain tapi kayak kain ya. Ya campuran ya. Campuran polimer juga sih. Kayak kalau baju kaos itu kan ada yang ada katun, ada nylon ya, ada yang dari plastik lah, polimer ya. Sama. Jadi kita sebut kalau yang tipe barang ini non woven ya. Non woven di sini. Nah, selain non woven tuh ya bisa kantong kresek, kantong tadi, ada juga kayak kain
baju ya, kaos ya, batik tuh itu bisa dicetak menggunakan teknik cetak flexografi. Jadi flexografi itu hampir di semua media substrate bisa dicetak menggunakan teknik cetak flexografi ya. Ada yang tahu kenapa alasannya dia bisa mencetak hampir di semua bahan? Yang terjadinya proses cetak itu kalau ada apa sih? Syaratnya apa aja? Terjadi proses cetak. Ada acuan cetak, tinta cetak, tekanan cetak, material cetak, sama kecepatan. Oke, ada 5 komponen ya. Yang utama itu ada 4 ya. Acuan cetak ya. Terus material, ada tinta, ada tekanan. Maka terjadi proses pencetakan ya. Nah, kelebihan dari Plexo di acuan cetaknya. Acuan cetaknya yang teman-teman udah pelajarin, apa tuh bedanya dengan acuan cetak offset? Pernah lihat belum? Waktu di teknik kemasan dipelajari nggak? Di semester 1? Oh, kalau yang flexo itu acuannya tuh tinggi bagian gambarnya. Kalau yang offset itu acuannya datar. Oke. Kalau roto? Kalau roto acuannya dalam, Pak. Dalam. Kalau saring? Saring acuannya itu, Pak, Screen gulung. ya. Screen. Iya. Sumber rasa. Jadi kalau kita lihat nih dari 4 jenis cetak ini, offset sama roto, kalau offset kan menggunakan plat ya, terbuat dari apa tuh? Kalau offset, plat cetaknya. Udah pernah lihat belum waktu praktek? Udah, Pak. Udah, Pak. Udah, Pak. Nah, udah ya. Terus kalau roto, silinder ya, dia berupa Roto sumber silinder, raster Pak. ya, silinder ya. Nah ini kalau teman-teman perhatikan, tipe materialnya itu keras ya, benar ya. Kalau roto itu terbuat dari campurnya banyak sih, ada krom timah, ada besi, ada apa tembaga ya, yang bisa digaruk. Nanti kita teman-teman belajar juga tentang itu. Kalau offset terbuat semacam dari seng ya, apa lupa namanya itu. Tapi keras juga ya. Nah beda dengan sablon, caring sama plexo. Kalau plexo itu terbuat dari apa dia? Dia terbuat dari polimer ya, acuan cetaknya ya. Nah ini teman-teman nanti Bapak share, teman-teman bisa baca sendiri ya. Untuk ini teman-teman tinggal baca aja. Kita langsung loncat ke sini. Ini tipe mesin, kita loncat dulu ya. Nah di sini kita lihat sistem pencetakan ya. Nah di sini ada tadi ada acuan cetak, ada impression, ada material, ada tinta ya. Nah kalau offset itu disebut juga dengan cetak tidak langsung. Kenapa sih disebut tidak langsung? Karena dari plat nggak langsung ke material, Pak. Kenapa? Karena tintanya dari tinta tidak langsung ke material cetak, Pak, dialihkan dulu ke medianya blanket. Ya, jadi bukan tidak itu ya. Jadi dari acuan cetaknya itu tidak langsung ke substrate materialnya ya. Dia ditransfer dulu ke blanket ya. Dari blanket itu yang baru terjadi proses cetak. Nah, berbeda dengan roto, plexo maupun saring ya. Itu disebut cetak langsung karena dari acuan cetak itu langsung ke material ya. Cuman berbedanya kalau roto acuan cetaknya langsung di bak tintanya ya, di tempat penampungan tinta, langsung prosesnya ditekan, materialnya tidak ada di situ ya. Nah kalau plexo di sini dia membutuhkan namanya anti-lock roll ya. Anti-lock roll ini kalau kita perbesar seperti ini ya. Nah ini ada
acuan cetak ya, plitnya kita sebut nanti dengan istilah fotopolimer ya, karena bahannya bersifat lentur dari karet atau dari polimer ya. Ada dua ya kalau untuk acuan cetaknya ya. Hampir sebagian besar sekarang itu menggunakan polimer, fotopolimer ya. Yang karet ya ada sih. Paling untuk cetakan-cetakan sederhana ya, itu menggunakan karet ya. Untuk acuan cetaknya. Tapi kalau untuk cetakan yang full color, separasi, warna ya, itu menggunakan fotopolimer. Dan proses pembuatannya juga udah kayak proses pembuatan plat offset ya. Semuanya menggunakan teknologi komputer ya. Nah, di sini kalau kita lihat teman-teman ya. Nah, di sini yang merah ini tinta ya. Ini fungsi roll analog ini berfungsi dari bak tinta tadi, ink supply, ditransfer ke analog, dari analog baru transfernya ke plat acuan cetak ya. Nah, dari plat acuan cetak baru di press dengan menggunakan impression roll ya. Itu terjadi proses cetak flexografi. Jadi yang membedakan dia dengan rotografur, dia ada alat namanya analog roll. Nah, analog roll ini sebenarnya hampir sama dengan plat cetak rotografur. Dia berupa sumur-sumur raster ya. Lubang-lubang raster ini yang berfungsi menampung tinta terus ditransfer ke acuan cetaknya. Nah, ini merah ya. Dia acuan cetaknya lebih tinggi dibandingkan image gambar ya. Jadi yang tinggi-tinggi ini yang warna hijau. Ini jaraknya kalau kita perbesar seperti ini ya. Nah, terus yang merah ini tinta yang menempel di acuan cetak ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Udah jelas belum perbedaannya? Bapak mau tanya, misalnya yang analog roller itu, ya bukan dari karet lagi. Ini sama dengan silinder ya, besi ya, terbuat dari tembaga yang berupa sumur-sumur raster ya. Sama kayak acuan cetaknya rotografur. Ini sel-sel raster nih, sumur-sumur lubang-lubang halus nih, yang berfungsi menampung tinta. Nah, dari tadi berputar, itu tinta ini akan menempel di acuan cetak ya, di fotopolimernya. Cukup jelas? Ya Pak, makasih Pak. Oke, ada yang lain? Ya, jadi konsepnya semua cetak hampir sama ya teman-teman ya. Cetak offset, oroto, plexo, sharing, kecuali digital ya. Kalau digital sama kayak udah kayak foto ya. Dan tapi kalau untuk proses cetak yang lainnya, konsepnya tadi ada empat komponen tadi. Ada acuan cetak, ada tinta, ada material, ada substrate ya. Ada tekanan dari impression, terjadi proses cetak. Nah, mau itu cetak plexo, mau cetak roto itu sama ya, offset ya. Cuman mungkin teknologi penggunaan mesinnya. Tadi di sini ada kenapa plexo itu lebih banyak digunakan untuk kemasan ya. Itu tadi dia punya 3 tipe mesin nih. Ada yang namanya mesin inline ya, nanti kita lihat videonya. Ada yang CI ya. Terus ada yang stuck press. Ini agak berbeda dengan konsep rotografur maupun screen ya, atau sablon. Sablon itu kan ada mesinnya ya. Nah, offset juga berbeda. Offset ada miripnya, ada yang menggunakan web juga ya untuk cetak buku, cetak koran ya. Dia menggunakan lintasan kayak mesin inline. Tapi secara overall, secara keseluruhan di plexografi itu ada 3 tipe mesin ini, inline, CI, central impression, sama stuck press. Nanti materinya Bapak kasih ya, teman-teman baca aja sendiri ya. Ini tadi udah. Nah, ini teman-teman bisa baca aja nanti sendiri ya. Nah, ini main proses untuk materialnya ya. Kenapa dia lebih besar dibandingkan cetak offset maupun rotografur. Kalau offset cenderung kita menggunakan material apa untuk cetak offset? Paper. Paper ya. Nah, sebenarnya kalau paper sendiri ada yang bentuknya sheet ya. Tadi ya bicara rim ya. Ada yang bentuk roll ya. Nah, kalau di
Di Roto, Plexo itu Roto itu 100% menggunakan bentuknya roll. Plexo juga ada sebenarnya yang sheet tapi kecil banget ya. Paling hampir 98% udah menggunakan bentuk roll ya. Jarang yang digunakan sheet ya. Offset, kalau offset itu ada yang sheet, ada yang roll ya. Nah, kalau film umumnya menggunakan roll. Nah, teman-teman tahu nggak ukuran tebal film? Film itu kan ada bahan substrate polimer ya. Ada OPV ya, ada polyester, ada HDPE, ada apalagi LDPE, ada nylon, banyak ya macamnya ya. Teman-teman tahu satuan ukurannya apa untuk polimer? Untuk mengukur ketebalannya. Satuannya kita menggunakan mikron ya. Film itu aluminium juga kita menggunakan mikron satuannya. Kalau paper menggunakan apa? GSM gram. GSM. GSM itu singkatan dari apa? Gram square meter. Nah, misalnya HPS 80 gram. Itu artinya apa tuh? 1 meter persegi HPS tersebut beratnya 80 gram. Ya, jadi kita menghitungnya dalam 1 meter persegi itu 80 gram kalau kita timbang ya. Kenapa paper itu satuannya GSM? Ya karena areanya, karena paper itu kan terbuat dari pulp ya. Jadi tidak rata, berbeda dengan polimer ya. Polimer itu kalau kita ukur dari ujung ke ujung, satunya hampir sama ketebalannya ya. Makanya di film polimer itu menggunakan satuannya mikron ya. Ketebalannya menggunakan mikron. Nah, kalau 1 mili itu sama dengan berapa mikron ya? 1 mili, kalau teman-teman lihat di penggaris itu kan ada satu ukuran senti ya. 1 senti kan 10 mili ya? Benar ya? Benar. Nah, 1 mili itu berapa mikron? Ada yang tahu? Seribu mikron ya. Ya jadi teman-teman bisa bayangkan dalam 1 mili itu ada 1000 mikron. Nah sementara substrate yang kita pakai itu tebalnya hanya 6 mikron. Ada yang 6 mikron, ada yang 9 mikron, ada yang 10 mikron, ada yang 12 mikron ya. Tipis sekali ya teman-teman ya. Nah makanya di sini nanti teknologi cetakan, sistem pengeringan, sistem tension ya, sistem penarikan, rewind, mesin itu berpengaruh dalam proses pencetakan ya. Karena materialnya benar-benar tipis ya. Kalau 1 mili aja udah tipis segitu, apalagi 6 mikron yang ukurannya hanya 10 mikron gitu. Jadi gampang, kayak aluminium itu gampang sekali kalau kena tegangan yang agak tidak stabil dia langsung putus ya. Atau kalau plastik lebih lentur ya. Tapi kalau terlalu panas atau terlalu tinggi tegangannya dia akan menyebabkan plastiknya akan mulur ya. Akan menciut ya. Kan plastik sifatnya seperti itu ya. Kalau teman-teman praktek coba kalau ketemu kemasan misalnya dari kantong plastik, kalau ditarik itu kan dia makin mulur ya. Atau kalau dia kena panas dia akan langsung menciut ya. Kena panas ya. Nah, ini nanti faktor-faktor tersebut yang akan teman pelajarin selama proses pelajaran kayak plexografi, rotografi itu banyak di situ ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tadi aluminium itu ada yang hard temper, ada yang soft temper ya. Nanti kita akan belajar di struktur kemasan. Udah belajar belum? Struktur kemasan, komposisi produk. Belum, Pak. Misalnya kemasan ciki atau minyak goreng itu kira-kira yang cocok apa aja tuh materialnya? Belum ya? Belum. Oke, nanti Bapak singgung dikit ya. Mungkin nanti di material bahan baku sih harusnya dipelajarin ya.
Nah, kayak laminated ya. Laminated itu terdiri dari kayak kemasan apa ya, paling gampang sering teman-teman temuin sehari-hari. Misalnya minyak goreng lah atau kemasan deterjen ya. Kayak deterjen cair itu ya. Nah, itu sebenarnya dia terdiri dari berapa lapisan substrat ya. Ada yang berfungsi sebagai media untuk cetak, ada yang berfungsi sebagai tie layer, penahan ya biar kelihatan kaku atau kuat. Jadi fungsi kemasan tadi kan untuk melindungi produk ya. Produk yang dikemas itu harus kita lindungin biar mencapai usianya atau shelf life-nya. Dia tahan dalam berapa tahun nih kemasan ini. Karena kalau teman-teman pernah makan ciki, makanan cemilan, atau kerupuk, pernah ngalamin nggak isinya itu udah nggak enak dimakan, bau misalnya, bau atau lempem ya, atau alot ya, pernah ya? Pernah nggak ngalamin seperti itu? Ya, nah itu mungkin dari sisi komposisi apa substratnya yang salah, atau memang pada saat proses sealingnya itu tidak bagus ya. Jadi kemasan di sini main produk materialnya itu macam-macam ya. Ada yang LDPE aja, kita bicara LDPE sebagai sealing layer ya. Itu ada tipe C4, C8, C6, ada maksudnya itu membedakan ada yang mana buat produk cair ya, yang mana untuk bahan bubuk misalnya, bahan padat itu kita cocok menggunakan yang mana. Ya, jadi nanti teman-teman sedikit banyak akan mempelajari tentang komposisi produk ini ya. Nah, kalau yang non-woven tadi ya, non-woven itu salah satu contohnya kayak kertas kantong belanja yang ada di Indomaret, yang ada di Alfa Midi itu yang warna-warni itu. Nah, itu kita sebut non-woven. Ini bisa disebut bukan kain ya, sebenarnya ini campuran lah. Materialnya itu bukan campuran kain sebenarnya. Udah mengandung unsur polimernya juga itu. Karena kalau dibakar, cirinya itu kalau gampang dibakar ya. Sebenarnya kalau polimer itu terbuat dari apa sih? Ada yang tahu nggak? Plastik itu terbuat dari apa materialnya? Dari minyak bumi. Bumi, Pak. Dari minyak bumi atau gas ya. Ya kenapa plastik itu gampang dibakar ya? Sama kayak kertas ya. Kertas itu dari bubuk kayu ya, pulp ya. Itu juga gampang dibakar. Yang agak sulit memang di sini kalau kemasan itu aluminium ya. Jadi aluminium itu kan komposisinya ada macam-macam ya, ada besi, ada zinc ya. Kalau kita bedah komposisi aluminium itu apa aja. Ini yang lebih sulit kalau terbakar ya. Jadi intinya flexible packaging ya banyak kombinasi disiplin ilmu tadi seperti pertanyaan coba Alpa tadi ya. Jadi dari sisi fisika, dari sisi kimia ya, dari sumber macam-macam ilmu itu digabung. Teman-teman pernah baca buku The Art of Packaging nggak? Atau ada yang punya? Karangan Ibu Sri Julianti. Ini nggak kelihatan ya? Kelihatan nggak? Enggak, Pak. Enggak ya, tertutup ya. Nanti Bapak share di grup deh. Bentar. Udah kelihatan di grup WA-nya udah Bapak share tuh. The Art of Packaging ya. Ini buku cukup bagus ya kalau menurut Bapak ya. Di sini pengarangnya Ibu Sri Julianti.
Dia ini apa? R&D di grupnya Unilever ya. Produk Unilever teman-teman pernah dengar? Perusahaan Unilever? Nah, pernah Pak. Ya, cukup terkenal ya, produknya banyak ya, dari deterjen sampai ke kosmetik, sampai ke makanan dia punya produk ya. Jadi benar-benar semua produk kemasan ada di Unilever ya, yang mereka keluarkan. Jadi di sini kalau di buku, ada yang pernah baca buku ini? Atau pernah lihat? Sepertinya belum, Pak. Belum ya. Saran Bapak sih teman-teman punya ya. Minimal kalau tidak ada bukunya bisa fotokopi. Kalau ya, tadi kelas 2C kayaknya, 2C itu punya ya. Jadi di sini memang buku ini menjelaskan tentang proses packaging secara art ya. Memang tadi bilang kan seni dari packaging itu dari beberapa disiplin ilmu ya. Tidak hanya estetika secara desain, tapi dia juga harus melindungi produknya. Satu sisi dia juga harus kuat ketika dikirim ke misal keluar kota ya. Dan tidak menimbulkan kalau bahan yang dikemas itu menjadi apa ya? Bahkan bisa menjadi racun ya. Kalau misalnya obat nih, farmasi, kalau kemasannya tidak benar, obat yang terkontaminasi dengan lingkungan ya, udara, itu bisa menyebabkan obat itu tidak berfungsi seperti harapan ya. Jadi harapan Bapak sih teman-teman punya buku ini membahas dari prosesnya sendiri ya. Jadi ada teknik cetak, Dexo, roto, sablon ada di buku ini. Ada proses laminating, ada proses pembuatan desain juga ada, disesuaikan dengan mesin yang digunakan. Jadi selama 8 semester ya dirangkum dalam buku ini. Ya, secara umum ya. Nanti secara detail nanti bisa teman-teman tanyakan ke dosen yang mengajar ya. Itu akan lebih hidup komunikasi diskusinya ya. Jadi penerbitnya Gramedia, tapi ada juga teman-teman yang beli melalui online ya. Itu harapan Bapak kalau teman-teman bisa lebih mendalami tentang packaging. Karena selama 8 semester teman-teman akan bergelut dengan contoh-contoh kemasan ya. Baik itu botol, tub ya. Ada yang dari kaca, ada yang dari plastik ya. Banyak ya. Nah, di sini di buku ini dibahas secara umum ya. Tapi secara rinci detail juga sih. Tinggal nanti dikembangkan ketika teman-teman bertemu dengan dosen mata kuliah yang mengajarkan ya. Nah, teman-teman bisa diskusi. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Tentang pengantar, kalau tidak kita coba lihat video dulu ya. Bentar. Ini ada video mesin ya. Salah satu contoh mesin plexografi. Nah, nanti teman-teman bisa lihat. Udah kelihatan belum? Udah ya? Oke, coba kita lihat. Hi, I'm Steve Sickles with Consolidated Label, here to explain flexographic printing. To start, flexographic presses are giant printing machines, superb at delivering high-end graphics printed at rapid speed and low cost. Capable of completing large orders very quickly, flexographic presses can print on almost any material, including paper, film, and metal foils. At Consolidated Label, we've expanded capabilities of our flexographic presses for more complicated processes such as cold foiling, embossing, and silk screening. Flexographic presses are web-fed, meaning they are continuously fed materials from large rolls of material stock, and allows us to print an average of 350 feet per minute. That's 4 miles of material an hour. Flexography or flexo is a form of printing process which utilizes a flexible relief plate. Our plates are thin sheets of polymer material that have been coated with a photosensitive surface. The relief image is a positive mirrored, laser engraved printing plate digital artwork which is wrapped around a print cylinder and installed into the press.
The plate transfers the ink and prints onto the passing web material. Each desired color within the label requires its own individual plate. And with 10 ink stations, we're capable of up to 10 colors with every Flexo press run. What does 10-color capability mean? It's simple. Flexo can achieve virtually any color combination with the 4-color process of cyan, magenta, yellow, and black colored inks. But some artworks may demand more than one shade of any given color, such as mixes of magenta being used for pink, maroon, and crimson on a single project. These desired variations require using matching Pantone colors for a more accurate color match. We use a computerized ink matching system to create these Pantone colors, which allow us to print multiple variations of any certain color. With 10 ink stations possible, that's 10 different colors, and there's not much we can't handle. At Consolidated Label, we use water-based and ultraviolet curable inks, which do not dry in the air and create sharp colors using less ink. These differ from solvent inks, which are often found in personal inkjet printers and are harmful to the environment. After the UV ink is printed onto the material, the web travels through a UV lamp, which cures the ink. In other words, it turns liquid ink into solid matter. These inks reduce our setup time as they come press ready, lowering our production costs. After the labels have been printed, the last stop on the Flexo press is the cutting die. A cutting die is a cylindrical blade that shapes the label by cutting off all the excess material. Each die is custom ordered to match the label specifications made by the customer. At Consolidated Label, we utilize an entire fleet of flexographic presses to readily serve thousands of customers nationwide with high-quality product labels. I hope this video has been helpful in understanding flexographic printing. Should you be... Ya, ini teman-teman salah satu contoh mesin flexography ya, tipe inline ya. Tipenya kita sebut, kenapa disebut inline? Karena posisi acuan cetaknya ya, dia sejajar ya. Ini kalau urutan ini vertikal atau horizontal ini? Urutan seperti ini. Halo? Maksudnya vertikal horizontal gimana ya, Pak? Ya, ini kan kalau kita lihat tipe mesinnya ya, dia sebut mesin inline ya. Jadi bedanya mesin, ini salah satu contoh mesin inline ya. Nah, kelebihan dari mesin inline tadi disebutkan, dia tidak perlu proses finishing. Jadi bisa ditambahkan langsung dengan proses kayak embossing, di cutting ya. Karena kalau kita ini, kebenaran dia spesial label kalau yang ini ya. Kalau kita lihat produknya di depan. Main prosesnya kebanyakan label ya di sini ya. Ya, kalau kita lihat ini kan kebanyakan label ya. Nah, mesin inline itu disusun dia sejajar ya, biasanya berurutan dari warna pertama sampai katakanlah misalnya ini contohnya 10 warna ya tadi ya disebutkan ya 10 unit acuan cetak dari warna cyan, magenta, yellow, black dan warna-warna khusus ya. Dia bisa sampai 10 warna dengan speed tadi kurang lebih 350 meter ya per menit ya. Nah, mesin inline urutannya seperti ini ya. Berbeda dengan CI atau stack press. Nah, pertanyaan tadi kalau yang sejajar itu urutan seperti ini disebut horizontal atau vertikal? Horizontal. Horizontal ya. Nanti kalau mesin untuk stack press sama CI itu berbeda ya. Nah, kita coba lihat video berikutnya ya biar teman-teman bisa membedakan mesin inline sama mesin ada lihat. Nah, ini mesin CI ya. Udah kelihatan belum? Udah. Udah, itu kurang besar ya. Besar. Mungkin kita coba lihat ya. CI Flexographic Printing Press
Ya, teman-teman kalau dilihat video pertama sama video kedua ini, yang teman-teman perbedaan yang teman-teman tangkap apa nih? Dari 2 tipe mesin ini? Susunan mesinnya kan kalau misalnya yang inline tadi kayak ke horizontal gitu kan, sejajar gitu, tapi kalau yang ini lebih ke arah ke atas gitu, ditumpuk gitu. Ya, jadi lebih ke arah vertikal ya. Nah, kekurangannya ya nanti teman-teman bisa baca ya di materi Bapak. Kalau inline itu kelebihannya dia bisa disambung, ditambahkan untuk mesin cutting ya, mesin embossing ya. Jadi finishingnya langsung satu proses ya. Nah, kalau mesin yang ini, yang impression ya, central impression, ini banyak digunakan untuk flexible packaging ya. Tadi kalau itu label, kebanyakan label, karton box itu inline ya. Kayak bikin kardus kayak minuman aqua atau apa itu menggunakan inline ya. Jadi kalau untuk yang stuck press maupun central impression banyak digunakan cetak flexible packaging. Jadi memang dia setelah dicetak masuk tahapan proses berikutnya, ada proses laminating ya. Nah di situ nanti ada proses slitting, proses baking ya. Jadi satu-satu tahapannya. Nah kalau inline tadi bisa satu kali proses langsung selesai ya. Produknya udah siap dikirim ke customer ya. Tergantung produknya. Makanya tipe mesinnya berpengaruh dalam material yang akan diproses ya. Nah itu gambaran sekilas tentang pengantar flexografi ya teman-teman. Nanti materinya Bapak kirim ke WA Group ya. Tadi yang Bapak sarankan kalau teman-teman mempunyai buku tadi ya, The Art of Packaging, itu sangat membantu bagi teman-teman ya, kalau menurut Bapak. Di kampus, di perpustakaan, kalau ada nggak ya? Ada pernah lihat di perpustakaan, teman-teman? Pernah ke perpustakaan nggak? Pernah sih Pak, cuman waktu saya kemarin ke perpustakaan tuh cuman nyari masalah buku fisika, jadi nggak terlalu ngeh gitu ke buku itu. Nanti kalau punya waktu, coba teman-teman lihat ya, teman-teman baca buku ini. Itu akan sangat membantu ya, membantu teman-teman selama kuliah selama 8 semester ya. Oke, teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Bapak sebelumnya untuk absen itu kan nanti sama Bapak kan di akhir perkuliahan. Baik Pak, cuma Ini hadir semua ya hari ini ya? Iya Pak. Oke, nanti Bapak koordinasi dengan Bu Rina, biar Bu Rina yang absenin. Nanti absennya berubah ya, Bapak yang absenin. Jadi ketahuan yang nggak hadir ya. Yang terlambat juga ketahuan nih. Jadi kita udah sepakat ya aturan mainnya ya. Iya Pak. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Untuk kuliah hari ini sebagai pengantar mata kuliah flexografi, mudah-mudahan teman-teman nangkap ya. Kira-kira yang akan kita pelajarin sama satu semester apa aja tuh? Ya. Ada? Tidak Pak, sepertinya. Sudah. Bebas ya. Oke. Mungkin kalau tidak ada dari Bapak cukup ya. Mungkin kita ketemu minggu depan. Nggak tahu, mudah-mudahan bisa offline ya. Kalau memang offline, kalau hari Rabu di jam kedua ada nggak? Ada Pak. Ada, sampai jam 3 ya? Iya. Oke, nanti kalau offline kayaknya kita perlu pertimbangkan untuk cari opsi ya. Pak, mohon Ya. maaf. Kalau semisalnya offline atau online nih Pak, di pelajaran kedua kan kita dari jam 11 ya. Itu semisalnya jam 1 udah kelar, apakah pelajaran Bapak bisa maju Pak? Jadi kita selesainya sebelum asar gitu Pak, mungkin. Ya bisa aja. Bisa Jadi aja kita Pak. bisa atur ya kalau offline. Offline itu kebetulan Bapak berarti kalau hari Rabu itu ngajar juga di kelas A sama kelas C ya.
Yang pertama A, yang kedua C, yang ketiga B ya, dan 3 kelas ya. Bisa sih. Ya, ya, kalau misalnya matkul yang keduanya selesai lebih cepat, nanti saya koordinasi sama Bapak. Kalau bisa maju, dimajuin Pak gitu. Matkul kedua apa, Bu? Material logam, Pak. Material logam, Bu Rina. Bu Rina ya. Oke. Ada lagi? Iya Pak, itu aja. Kalau tidak, cukup ya dari Bapak untuk hari ini. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.